belajar ilmu pengetahuan sosial. Apa sih yang kita pelajari di ilmu pengetahuan sosial? Yuk kita simak penjelasan berikut ini. Ilmu pengetahuan sosial adalah ilmu yang mempelajari manusia dan lingkungan alam fisik maupun lingkungan sosialnya, yang terbagi dalam bidang geografi, sosiologi, ekonomi, dan sejarah. Jadi, kita akan mempelajari 4 bidang ini dalam ilmu pengetahuan sosial. Oke, di sini saya menggunakan buku BSE edisi 2017 ya guys. Ada 4 tema yang akan kita pelajari dalam 1 tahun. Tema 1 dan 2 akan kita pelajari di semester 1 dan 3-4 untuk semester 2. Jadi, ini adalah topik atau materi yang akan kita pelajari di tema 1. Yuk, kita bahas satu persatu, mulai dari pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Apa itu ruang? Ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun sebagian, yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal. Jadi, dengan kata lain, ruang adalah tempat tinggal makhluk hidup. Ada apa? Ada perkotaan, ada pedesaan, ada bantaran sungai, ada pesisir pantai, ada pegunungan. Jadi semua itu adalah ruang. Seluruh tempat yang ada di bumi berarti adalah ruang. Oke. Jadi sudah paham kan apa itu ruang? Ayo apa? Yaps. Ruang adalah tempat tinggal makhluk hidup. Di dalam ruang ada sebuah interaksi, disebut interaksi antar ruang. Interaksi antar ruang adalah hubungan antara satu ruang dengan ruang yang lain. Oke, itu ya poinnya. Di sini ada 3 macam interaksi antar ruang. Yang pertama adalah saling melengkapi, yang kedua kesempatan antara, dan yang ketiga adalah kemudahan transfer. Oke, yang pertama adalah interaksi antar ruang saling melengkapi. Jadi, di saling melengkapi ini adalah kondisi saling melengkapi terjadi jika ada wilayah-wilayah yang berbeda komoditas yang dihasilkan. Komoditas ini apa? Komoditas ini adalah produk. Oke, misalnya di sini saya ada contoh Lamongan dengan Malang. Lamongan di sini berperan sebagai penghasil ikan, sedangkan Malang berperan sebagai penghasil sayur-sayuran. Nah, orang Lamongan pasti akan bosan kalau harus makan ikan setiap hari dan makanannya harus ikan saja. Makanya dia melakukan interaksi saling melengkapi dengan Malang supaya bisa mengkonsumsi sayur-sayuran. Begitu pula sebaliknya, Malang pun juga melakukan interaksi dengan Lamongan untuk mendapatkan ikan. Oke, yang kedua adalah interaksi antar ruang kesempatan antara. Jadi di kesempatan antara ini ada suatu lokasi yang menawarkan alternatif lebih baik sebagai tempat asal maupun tempat tujuan. Di contoh yang pertama ada Lamongan dan Malang. Lamongan sebagai penghasil ikan, sedangkan Malang sebagai penghasil sayur-sayuran. Nah, pada suatu ketika diketahui bahwa di Wonosalam, Jombang itu juga menghasilkan sayur-sayuran. Akhirnya Lamongan ini mempunyai pilihan atau alternatif. Dia bisa membeli sayuran dari Malang atau dari Wonosalam, Jombang. Nah, setelah dihitung-hitung, ternyata biaya transportasi untuk ke Wonosalam Jombang ini lebih murah dan dia lokasinya lebih dekat dari Lamongan. Akhirnya, interaksi antara Lamongan dengan Jombang menjadi kuat, sedangkan interaksi Lamongan dengan Malang menjadi melemah. Gitu. Itu adalah contoh dari kesempatan antara. Jadi ada pilihan antara tempat asal maupun tempat tujuan. Oke, yang ketiga ada interaksi antar ruang, kemudahan transfer. Jadi kemudahan transfer dan biaya ini dipengaruhi oleh infrastruktur
atau sarana prasarana yang menghubungkan daerah asal dan daerah tujuan. Jadi misalnya ini ada Lamongan dengan Wonosalam. Tadi Lamongan dan Wonosalam mereka kan memiliki interaksi yang kuat dalam menjual ikan dan sayuran. Nah, pada suatu ketika ternyata ada jalan yang menghubungkan Lamongan dengan Jombang ini mengalami kerusakan. Anggap saja di Jembatan Ploso ya. Di Jembatan Ploso ini ternyata jembatannya rusak sehingga mengakibatkan kemacetan yang panjang. Akhirnya antara Lamongan maupun Jombang tidak bisa melakukan interaksi. Karena tidak adanya kemudahan transfer sehingga Lamongan dan Wonosalam tidak bisa melakukan interaksi. Ketika jalannya sudah diperbaiki, maka Lamongan dan Wonosalam bisa melakukan kembali interaksi yang dilakukan sebelumnya. Yang bisa kita simpulkan hari ini adalah bahwa ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun sebagian yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal. Dan dalam interaksi antar ruang ini ada 3 jenis. Yang pertama saling melengkapi, yang kedua adalah kesempatan antara, dan yang ketiga adalah kemudahan transfer. Jadi sudah paham kan anak-anak yang dimaksud dengan ruang dan jenis-jenis interaksi antar ruang? Oke, jika ada yang mau bertanya bisa tulis di kolom komentar ya guys. Terima kasih. Jangan lupa subscribe